Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita murojaah bersama-sama ya surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah tadi kita sudah memurojaah bareng-bareng ya surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai ayat 9. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Buruj tersebut di sini ada sebuah kisah yang menarik yang kita pelajari bareng-bareng. Ya. Duduk yang rapi dan berpakaian rapi dan diperhatikan untuk ceritanya. Baik, kita mulai saja. Cerita di balik surat Al-Buruj dari ayat pertama sampai ayat 9. Ada yang tahu kisah apa di baliknya? Ya, benar, kisah tentang asbabul ukhdud. Oke, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja masuk ke kisahnya, yaitu tentang asbabul ukhdud. Jadi suatu hari atau pada zaman dahulu terjadilah sebuah kisah. Ada seorang raja yang memiliki penyihir yang jahat. Pada suatu ketika seorang raja tersebut ditanya oleh seorang penyihir, "Wahai raja, saya udah tua renta untuk mengikuti pekerjaan seperti ini. Saya pengen punya penerus," kata seorang penyihir. Kata seorang raja, "Ya, silakan. Nanti saya akan umumkan kepada pasukan saya." Akhirnya dengan pertanyaan sang penyihir tersebut, akhirnya disetujuilah oleh sang raja. Selang beberapa waktu, seorang pasukan diperintahkan oleh seorang raja tentang sayembara. Apakah ada yang tahu untuk sayembara itu apa? Ya, sayembara itu adalah perlombaan. Maka seluruh pasukan tersebut diperintahkan oleh raja untuk memberitahukan kepada seluruh warganya bahwasanya bakal diadakan sayembara. Nah, akhirnya pasukan tersebut berangkat ke sebuah tempat. Disampaikanlah kepada warga tersebut, "Wahai masyarakat, bahwasanya raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang menang di sayembara tersebut, maka akan mendapatkan jaminan yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa, dan kenikmatan yang luar biasa." Wih, pada semangat pada saat itu masyarakat. Akhirnya setelah pasukan tersebut memberitahukan kepada seorang warga semuanya tentang sayembara tersebut, akhirnya kembali lagi kepada sang raja. Selang beberapa minggu, beberapa bulan, dan beberapa hari, akhirnya
datanglah peserta dari salah seorang dari warga untuk mengikuti sayembara tersebut. Nah, sayembaranya yaitu tentang bagaimana menampilkan sebuah sihir yang sangat bagus di hadapan sang raja. Nah, di sini barulah salah seorang warga yang pertama, peserta nomor pertama katanya, kata pasukannya. Masuklah seorang warga satu orang. Wahai raja, coba perhatikan katanya. Jadi seorang warga ini dia mempunyai patung yang kecil, kayak boneka gitu kalau zaman kita ya, patung yang kecil diukir gitu. Akhirnya disimpan di situ di depan meja dengan mantranya, dengan sihirnya, bim salabim kalau di kita banyak bim salabim, set, bergerak gitu, bergerak jalan. Kata sang raja, woi, alhamdulillah, bagus banget ini katanya. Bagus, 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 bagus. Oke, masuk. Sekarang masuk ke peserta nomor 2 katanya. Ya, peserta nomor 2 ini ada sebuah topi disaksikan kepada sang rajanya. Sebuah topi di hadapannya, terus dimasukkanlah sebuah bunga dan dikeluarkan, dimasukin tangannya, terus pas keluar, wis kelinci gitu. Wis hebat kata sang raja. Terus yang terakhir, nah ini adalah seorang pemuda yang tadi diceritakan oleh Bapak, yaitu tentang Asbabul Ukhdud ya. Seorang pemuda dengan sihirnya, seorang pemuda ini peserta yang terakhir, sihirnya itu yaitu dia melemparkan sebuah tali kecil-kecil yang 3 dilemparkan, satu kepada pasukan, dilemparkan satu kepada sang raja, dilemparkan satu juga kepada para pesertanya. Akhirnya dengan sihirnya tersebut, bim salabim tring, berubahlah jadi seekor ular yang sangat ganas yang mau matok semua. Akhirnya pada ketakutan, pada kabur di situ pasukannya. Wes hebat, luar biasa penampilannya terakhir ini. Akhirnya yang menang sayembara tersebut adalah seorang pemuda tadi yang melemparkan tali dan berubah menjadi ular. Terus karena diumumkan sebagai pemenang, terus berbicaralah seorang penyihir tersebut. Wahai anak muda, karena kamu sudah menang, maka saya akan turunkan ilmuku kepadamu. Dan disuruhlah pemuda ini, kata penyihir itu, nanti besok kau harus ke tempat saya, kata penyihirnya. Akhirnya waktu pun berjalan dengan cepat. Masuklah hari esok, pada saat hari pagi tersebut. Akhirnya si pemuda ini menyanggupi apa yang disebutkan oleh penyihir tadi, berangkat ke tempatnya di perjalanan. Akhirnya pas di tengah-tengah perjalanan, si pemuda ini mendengar suara yang sangat bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah mendengar itu dan kedengarannya itu di sebuah gua yang tidak terjamah sama siapapun, akhirnya masuklah si pemuda ini karena penasaran kan dengan suara tersebut. Ini suara apa sih, kok enak banget didengar. Akhirnya masuklah seorang pemuda tersebut ke dalam sebuah gua, dan di dalam gua tersebut adalah seorang syekh yang lagi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika bertemu dengan syekh, wahai syekh, apa yang tadi disebutkan, kata pemuda tadi saking penasarannya ya. Yang tadi saya sebutkan yaitu tentang zikir kepada Allah, memujinya di setiap pagi dan siang, kata syekhnya. Ini baik banget buat kita, kata syekh tersebut. Akhirnya dalam beberapa waktu, karena dia punya janji sama penyihir yang jahat tadi, akhirnya, wahai syekh, saya pamit dulu, katanya, kata pemuda tersebut. Saya ingin melanjutkan perjalanan ke suatu tempat. Akhirnya dilanjutkanlah lagi perjalanannya. Sudah di pertengahan dilanjutkan sambil berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sambil berjalan. Akhirnya nyampailah di si tempat penyihir yang jahat. Nah, di tempat penyihir yang jahat ini auranya sudah beda
udah serem gitu, horor istilahnya. Udah beda, terus di sana disambut dengan patung yang besar. Patung yang besar seperti patung yang singa. Akhirnya tanpa dia sengaja, loh, nyamperin jadi besar, jadi berubah, jadi hidup gitu patungnya. Sering. Ternyata itu cuma tipuannya penyihir jahat tadi. Oh, ketawa-ketawa penyihirnya. Itulah sihirku yang akan kuajarkan kepadamu, kata penyihir yang jahat itu. Akhirnya dipelajarilah sihir tersebut sama pemuda tersebut dengan baik. Terus waktu berjalan dengan cepat, akhirnya apa yang dipelajari dari penyihir yang jahat dan syekh yang baik tadi, dia pelajari bareng-bareng sampai tuntas semuanya. Nah, sesudah ilmunya sudah disampaikan dengan baik kepada si pemuda tersebut, akhirnya diamalkanlah kedua ilmu tersebut dan menjadi perbandingan antaranya. Jadi suatu ketika si pemuda ini di perjalanan ada seekor beruang yang besar yang mau menyerang dia. Akhirnya dia melempar pakai batu, bismillahirrahmanirrahim, dilempar dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan dipelajari tadi sama guru yang baik tadi ya, dilempar, akhirnya meninggallah di situ beruang. Wah, hebat, rupanya sihir yang jahat tadi kalah ya sama yang sihir yang baik katanya. Terus lanjutkan lagi perjalanan. Nah, di tengah perjalanan ini bertemu dengan seorang raja. Bahwasanya dikabarkan kepada pemuda ini, wahai pemuda, kan kamu sudah mempelajari ya ilmu-ilmu yang dari penyihir kemarin, katanya. Iya, kata seorang pemuda. Ini ada saudara saya yang sudah nggak bisa melihat lagi. Apakah kamu bisa menyembuhkannya? Kata seorang raja. Akhirnya seorang pemuda tersebut, insya Allah saya sanggup. Selang beberapa waktu, akhirnya seorang pemuda tersebut pergilah ke tempat yang buta tadi. Di perjalanan terus bertemulah dengan orang buta tadi. Terus dia disembuhkannya. Jadi bukan pakai sihir ya untuk A dan Teteh. Jadi sembuhkannya dengan tadi bismillahirrahmanirrahim. Dia oleskanlah ke matanya. Akhirnya sembuhlah penglihatannya. Wow, alhamdulillah. Ini kamu dapat pelajaran ini dari mana, katanya. Saya belajar, terus dijelaskan sama si pemuda tadi, saya belajar dari seorang syekh, tapi gak disebutkan namanya, seorang syekh saja. Karena seorang syekh tersebut meminta kepada seorang pemuda tadi jangan menyebutkan nama saya kepada siapapun. Sarannya seperti itu. Terus, oh alhamdulillah, akhirnya dalam keadaan senang, dia pun yang buta tadi terbawa kebaikannya kepada pemuda tadi. Akhirnya terdengarlah berita kepada seorang raja. Wahai raja, akhirnya penglihatan saya sudah sembuh sama pemuda ini dengan kalimat-kalimat yang bagus gini-gini. Kaget seorang pemuda. Loh, ini bukannya dia pelajari sihir yang jahat, maka malah yang baik, katanya. Akhirnya kaget. Akhirnya dibawalah pemuda tersebut dan diinterogasi di sana atau ditanya-tanya ya sama sang rajanya. Wahai pemuda, apa yang kamu pelajari ini dari penyihir itu? Ya, saya pelajari, katanya. Kenapa kok bisa bahasanya kok aneh-aneh gini, katanya. Bahasanya bagus gitu. Akhirnya pemuda tersebut ini dengan jujur menjawab, ya saya mempelajari di dua guru, yang satu di situ, yang satu lagi di sini, katanya. Gitu jawab sang pemuda tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya si pemuda tadi kena hukuman dari sang raja karena tidak menepati janjinya dengan baik. Akhirnya dibawalah si pemuda tadi ke sebuah bukit yang tinggi, lalu dilemparkanlah di sana ke dalam air yang sangat ombaknya itu deras banget. Dia tidak takut dengan keyakinan bahwasanya Allah akan menolong. Bismillahirrahmanirrahim, dilemparkanlah. Dan benar saja, pasukan yang tadi yang menggiring dia untuk menghukum dia dari atas bukit ke bawah akhirnya meninggal semua. Dan yang selamat cuma satu tadi, pemuda tadi. Akhirnya si pemuda tersebut selamat, kembali lagi seorang ke raja. Padahal raja itu tadi udah, akhirnya dia udah meninggal, gini. Padahal masih ada lagi, besoknya kembali.
Akhirnya dihukum kembali lagi pemuda tadi. Dihukumnya sekarang yaitu kata pemuda tadi, "Wahai raja, kau ingin membunuhku?" Kata pemuda tadi. "Ya, saya ingin membunuh. Ada satu cara. Caranya coba pasangkan parit," katanya. Pasangkan di tiang, akhirnya diikat semuanya seluruh badannya, terus dipanahlah sama sang raja. Cung, panah satu gak kena, cung, dua gak kena, meleset terus. Akhirnya dikasih tips, kata pemuda tadi, "Wahai raja, apabila kau ingin membunuhku, maka ucapkanlah ini, Bismillahi Robbil Gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini," katanya. Akhirnya si raja ini barulah mengikuti perintah tadi. Dengan tegak berani dia mengambil busuk tanah, disebutkanlah Bismillahirobbil Gulam, katanya. Dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini, akhirnya diarahkan busur panah, set, tembakan, meninggal si pemuda itu dalam keadaan yang sangat syahid. Nah, di sini pelajaran yang kita dapat yaitu setelah si raja ini gak tahu bahwasanya disaksikan oleh para penduduk masyarakat, di saat itu merasa takjub. Karena takjubnya apa? Meninggal dalam keadaan baik si pemuda ini. Akhirnya semua masyarakatnya di situ masuk Islam. Nah, setelah kejadian tersebut, raja yang tadi dianggap sebagai Tuhan oleh masyarakat, terus masyarakatnya berpaling kepada Allah. Akhirnya rajanya protes. "Wahai pasukan, giring semua," katanya, "giring semua masyarakat ke dalam sebuah api yang sangat besar." Dibuatkanlah api sangat besar, terus dilemparkanlah satu-satu. Tapi dengan keyakinan masyarakat ini, "Saya yakin bahwasanya Allah akan menolong saya." Bismillah, terus dilemparkan, selamat. Bismillah, terus dilemparkan, selamat. Semuanya selamat. Terus pas terakhir ada ibu sama anak. Ibu ini sangat sedih banget karena baru melahirkan, udah ngeluarin anak gitu. Malah kasihan gitu lihatnya ya. "Wahai anakku, kasihannya kamu belum bisa merasakan dunia yang sangat," sambil nangis-nangis gitu. Tapi dengan keajaiban dari Allah, si bayi tersebut bisa berbicara. "Wahai ibu," katanya, "ibu jangan takut. Insya Allah ini jalan yang baik bagi kita." Akhirnya si ibu tersebut dengan berani masuklah ke parit tersebut dalam keadaan yang baik. Itulah tadi kisah tentang Asbabul Ukhdud. Pelajaran yang kita dapat dalam kisah tersebut yaitu kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Bahwasanya Allah itu sayang kepada kita. Makanya kita semua harus bisa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sunnahnya, kepada Al-Quran. Mudah-mudahan pelajaran apa yang kita sampaikan atau kisah yang Bapak sampaikan kepada anak-anak semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.